Kami datang ke hadirat Bapa, kami mau memulai acara kami, kebaktian kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami tidak bisa datang ke rumah-Mu Bapa. Bapa, kami berkumpul anak dengan orang tua. Kami tidak bisa datang ke gereja karena Kau mengetahui Bapa dalam berkecamuknya virus corona yang mengganggu kehidupan kami Bapa. Bapa, ini semua yang Kau izinkan ya Tuhan. Tapi kami mohon kepadamu, Engkau beri kekuatan kepada kami ya Tuhanku, supaya kami selalu mengandalkan Engkau, supaya kami selalu dekat padamu ya Tuhan, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami tidak takut Bapa, karena kami ada punya Tuhan yang luar biasa. Tolong kami Bapa. Bapa, dimulainya acara kami Bapa, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami Bapa, supaya kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami di persekutuan kami ini Tuhan. Tolong kami Bapa, kami terpuji Engkau ya Tuhan sampai selama dalam nama Yesus kami mohon ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ini Jumat 454 ayat 1 sampai 2. Indahnya saat teduh. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, dan meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku adalah dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengajar aku. Tuhan, jangan membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kepada semua manusia, sebab Engkaulah telah memberi anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di kayu salib.
Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bernyanyi nomor 425. Dari seberang kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam masa lelah. Kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyala yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Memandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa menggeram. Kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyembah yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Epistel Yesaya 52 ayat 7-12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Jangan engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Allah Bapa, Allah yang disembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Bapa. Bapa, ajari kami Bapa supaya kami mengerti arti dari firman-Mu itu dan dapat kami memulai lagi acara kami Bapa di siang hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan sampai selama dan nama Yesus kami ucapkan puji syukur kepada-Mu. Amin. Penyanyi nomor 37, Batu Karang Teguh.
pengampuan dosa. Maka kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di kehadapan-Mu yang Maha Suci dan Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dan segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolonglah, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku tetap mengasihi engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ulang lagi ya, naik ke atas. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Petunjuk hidup baru, Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Ya Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudah menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasa-Nya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku.
dan kuasanya. Dia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama jemaat pada saat abad seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang akan. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, Dia langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Temanya sambutlah Rajamu datang. Kita baca aja ya. Yesus dilelukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Orang banyak bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat. Maka kata orang Farisi
seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia dapat mengikut dia. Artinya dia, sambutlah Rajamu datang. Untuk kedua kalinya, hari ini kita mengadakan ibadah di rumah sebagai akibat dari bencana virus corona yang melanda dunia hingga hari ini. Meskipun demikian, orang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah surut untuk tetap menyembah Tuhan, walaupun harus tidak di gereja sebagaimana biasa, tapi harus di rumah. Kiranya kita tidak kehilangan semangat mengikut Yesus, mengikut Tuhan, tetapi sebaliknya mari kita menunjukkan kebulakan tekad kita untuk tetap setia ikut Tuhan meski dilanda susah. Tema berfirman Tuhan yang kita telah baca tadi adalah sambutlah Raja datang. Maksud sebagai Raja yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Sebagaimana kita tahu di dalam masyarakat Yahudi, apalagi Farisi dan ahli Taurat, Yesus tidaklah dipandang siapa-siapa kecuali anak seorang tukang kayu. Kecuali ada seorang tukang kayu saja yang bernama Yusuf. Tapi kali ini apa yang diperhatikan Yesus ketika masuk ke Yerusalem dengan mengenai seekor anak keledai. Kata Yohanes sebagai penggenapan sabda Nabi Zakaria 9 ayat 9 bahwa yang mengendarai tersebut adalah seorang raja yang bagaimana? Apakah raja pengganti Raja Daud atau Salomo? Tetapi dia adalah raja dalam kerajaan Allah, kerajaan Bapaknya, raja yang membawa kedamaian di tengah manusia. Sebab oleh karena dosa, manusia tidak lagi memiliki hubungan damai dengan Allah, melainkan telah terjadi permusuhan manusia dengan Allah. Atas dasar itu pula lah Yesus datang ke dunia. Yesus disebut Raja Gereja, Yesus Raja Nihuria atau Raja Nuria. Bagaimana sikap kita yang baik menyambut sang Raja Gereja kita? Secara spontan masyarakat banyak dalam ayat 13 mereka berseru-seru, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Mereka juga mengambil daun-daun palem dan melambai-lambaikan dedaunan itu di tangan. Dan menurut Injil yang lain sebagian dedaunan itu ditaruh di jalan yang akan dilalui Yesus. Tentu gerakan tangan dan teriakan mulut Hosana itu merupakan gerakan yang digerakkan oleh Roh Tuhan bagi khalayak ramai. Yang menurut hemat kami, bagi kita yang hidup pada zaman ini adalah biarlah tiap-tiap orang menyadari bahwa kemanapun Yesus melangkah, kita sebagai murid-muridnya, sebagai umatnya tetap meneriakan Hosana, serta tetap di tangan kita mengeluhkan kehadirannya dalam seluruh lapangan hidup kita. Tentulah kita menyadari saat ini tidak mudah bagi kita memeriahkan Hosana dan melambaikan tangan selamat datang kepada Tuhan di tengah-tengah bencana corona saat ini, karena kita tidak boleh berhimpitan, berdekatan satu dengan yang lain. Namun demikian, makna pengeluh-ngeluhan Tuhan yang masuk dalam hidup kita harus tetap terlaksana dengan baik meskipun penuh tanda tanya, yakni beribadah di rumah dengan keterbatasan pula. Motivasi kita yang paling ditamakan oleh Tuhan bukan hiruk pikuk suara kita, melainkan motivasi kita yang utama. Dengan kata lain, kita sambut corona dengan genderang perang habis-habisan, tapi kita disambut Tuhan Yesus dengan genderang kemenangan dan kemuliaan. Kita tidak boleh lengah sama sekali akan melawan penyakit ini, namun kita juga tidak boleh lengah, akan tetap memeriahkan Yesus adalah Raja yang menang atas dosa dan atas maut. Cepat atau lambat, Yesus sang Raja itulah tampil sebagai pemenang. Inilah pengharapan kita. Tantangan yang diperbuat oleh Farisi dan ahli Taurat telah sedemikian terorganisirnya, tetapi ternyata walaupun hanya cuma mengendarai seekor keledai, mulut dan tangan semua orang telah menyambutnya sebagai Raja. Orang-orang menjadi saksi mata atas kebangkitan Lazarus dari kematian, turut memperkuat kesaksian pria Yesus adalah Raja yang harus kita sambut. Kita kembali kepada besarnya tantangan kita hadapi saat ini. Bisa saja membungkam mulut orang dan melenggu kaki dan tangan kita untuk tidak menyambut dia sebagai Raja. Tetapi cepat atau lambat ia adalah Yesus itu pasti akan tampil di depan. Semua mata bahwa ialah Raja.
Oleh sebab itu kita jangan diperdaya atas apa yang menghambat ini, tapi kita makin menanam keyakinan kita bahwa Ia yang akan datang kedua kalinya itu benar-benar tampil cemerlang penutup. Dalam masa 1 minggu lagi kita akan memasuki masa Jumat Agung, di mana seperti Yesus yang adalah Tuhan dan Raja itu akan berakhir keluarnya di pemakaman usai menyalipan Paskah. Kita 3 hari kemudian menjawab semua misteri iblis dan kejahatan. Batu kuburan telah ditunggang balikkan dan malaikat Allah akan sapa kita dengan sapaan Yesus. Tidak ada di kuburan ini, Ia sudah bangkit. Amin. Menyanyi Kidung Jemaat 161, segala kemuliaan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang berulang-ulang kehadiran Bapa. Bapa, di acara kami Bapa, kami sudah mengumpulkan sebagian persembahan yang kami beri Bapa, itu semua dari keikhlasan hati kami Bapa. Bapa, terimalah dengan hati yang terimalah Bapa persembahan kami Bapa. Di tangan pengasihan kami berikan ke tangan pengasihan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Puji, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mohon ucapkan syukur. Amin. Dua bersama bernyanyi Kidung Jemaat, Tuhan betapa banyaknya. Sekarang ini sangat menakutkan, yaitu virus corona melanda dunia ini Tuhan. Di mana-mana sudah ribuan nyawa melayang serta jadi tertangis Tuhan.
masa sulit mulai datang, pemutus upah kerja pun sudah ada, ekonomi pun sudah mulai mengganggu, bukan pokok awal ke sana. Kami tak berdaya menghadapi ini semua. Jadi inilah dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.